Halo, para penggemar dan pecinta channel suyanto.id, kita ketemu lagi hari ini untuk melakukan belajar sepanjang hayat dengan cara berbagi pengetahuan. Nah, pagi ini kita akan berbincang-bincang seputar plagiasi, plagiarisme dengan Bapak Profesor Dr. Ali Saukhah. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Malang dan juga anggota BSNP. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Ya, terima kasih semua, semoga sehat walafiat Pak Ali ya. Alhamdulillah. Ya, supaya perbincangan kita ini tidak kelihatan terlalu formal, kita nyebutnya Pak Ali saja, nggak usah Iya, Pak. itu kan Pak Yanto kan sahabat saya, jadi nggak Ya. enak. Kalau Jadi saya dianggap sahabat ya panggil aja Pak Ali saya. ya, oke, alhamdulillah. Nah, ini kan di negeri kita, di negeri sana, jauh sana, plagiarisme itu menjadi isu yang luar biasa. Bahkan di Jerman saya lihat ada pejabat tinggi begitu tahu ada plagiarisme langsung mengundurkan diri. Nah, sebetulnya hakikat plagiarisme itu apa, Pak Ali? Pak Ali, mari. Iya, itu memang sudah sangat lama dan sebetulnya pada dasarnya ini memang satu kejahatan yang sangat serius karena masalah pelanggaran etika yang menyangkut masalah pencurian gitu ya. Jadi mengambil hak orang lain, kemudian diaku menjadi miliknya sendiri. Itu sebenarnya. Jadi mengambil hak orang lain, khususnya yang paling serius adalah apabila itu menyangkut masalah penulisan karya ilmiah yang diterbitkan. Jadi kemudian akhirnya kan yang menerbitkan, yang melakukan plagiasi ini seolah-olah dia menjadi terkenal karena, tapi padahal sebenarnya dia itu hasil curian, mengambil milik orang lain yang kemudian diaku menjadi miliknya. Oh ya, itu kan dalam bentuk tulisan. Beda dengan mencuri dalam arti harta benda. Misalkan saja itu kan hak cipta ya, copyright yang diambil, itu kan? Sebetulnya hak cipta, tapi juga kalau plagiasi itu hak kepengarangan. Jadi artinya dia merasa memiliki hak menulis namanya sebagai pengarang, padahal bukan. Ya, tapi Ya. itu yang paling serius itu. Ya, yang penting adalah plagiasi itu adalah mengambil ownership seseorang yang seolah-olah miliknya. Nah, Betul. Itu fenomenanya apa dan dalam arti bentuknya apa, Pak Ali? Plagiasi itu kalau dalam bidang ilmiah, misal dalam penelitian, jurnal atau apa saja. Apa itu bentuknya? Ya, banyak sekali bentuknya. Dan ini kalau dilihat itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi tidak sengaja pun itu dianggap juga plagiasi. Jadi ini yang harus hati-hati nih. Jadi kalau kemudian kita sebetulnya tidak sengaja mengambil milik orang lain, kemudian kita mengaku pada diri milik kita sendiri, itu dianggap plagiasi. Jadi sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kalau dari segi definisi ini sudah jelas kita punya hukum positif ya, yang betul-betul menyatakan itu. Definisinya adalah apabila kita mengambil apapun, ide, kata-kata, apapun, gambar bahkan, diagram, itu kalau itu masih menjadi milik orang lain, itu masih menjadi milik orang lain, bukan menjadi milik umum ya, sifatnya milik umum, kemudian kita ambil, mungkin tanpa sengaja, tapi tidak menyebut sumbernya, itu dianggap plagiat. Apalagi kalau sengaja. Ada dua hal ya, sengaja atau tidak sengaja, milik orang lain, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Nanti akan beda dengan kalau itu self-plagiarism. Plagiasi ini adalah baik sengaja atau tidak sengaja, milik orang lain kita tulis seperti milik kita, sengaja atau tidak sengaja itu sudah
dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Jadi masih menjadi barang mentah ya, dalam artian data yang dikumpulkan oleh orang lain. Nah, data itu kita gunakan tanpa menyebut sumbernya, itu menjadi plagiat. Iya, iya, iya. Menyebut sumbernya. Jadi kadang-kadang yang tidak sengaja itu lupa tidak menyebut sumbernya, itu termasuk tidak sengaja kan? Nah, ini hati-hati ini dalam hal kutip mengutip itu. Ya. Nah, ini kan sebetulnya barang sepele saja itu. Kenapa nggak menyebut sumbernya? Itu mungkin ada arogansi atau misalnya supaya dianggap hebat begitu ya pada umumnya, Pak Ali. Tapi sebetulnya ada juga yang karena tidak tahu, Pak Yanto. Itu juga saya kira salah kita juga. Kalau kita tidak mendidik ke arah kehati-hatian bahwa itu adalah milik orang lain yang kita harus betul-betul menyebutnya dengan cara yang benar. Gitu. Jadi kalau ada anggapan bahwa hak milik itu bukan pada pribadi, tapi milik umum, itu orang bisa aja tidak sengaja ngambil. Jadi bisa juga ini masalah kesalahpahaman. Ya. Kalau kemudian itu tadi yang Pak Yanto sebut, karena sengaja, karena dia keburu ingin naik pangkat, itu ngambil milik orang lain, diganti namanya, itu yang paling... Jangan kita loh Pak Yanto, ini ada yang seperti itu. Ya, itu plagiasi yang paling vulgar dan paling bodoh itu. Dan ada yang lebih serem lagi, ada jurnal yang khusus, ada jurnal yang khusus memang menjual artikel milik orang lain yang kemudian diatasnamakan milik nama siapapun yang ingin naik pangkat. Itu ada loh Pak Yanto. Ya, fabrikasi. Jadi bukan, ya fabrikasi, tapi ya itu termasuk fabrikasi, tapi ini memang sudah tersedia. Kalau fabrikasi kan belum tersedia. Itu juga terjadi Pak Ali di kalangan tertentu, itu ada jokinya. Jadi ada yang untuk naik pangkat ke 3B itu harus buat karya ilmiah dan nggak biasa buat, maka jokinya itu buat template sehingga tinggal ganti namanya saja. Nah, inilah. Lah, ya itu fabrikasi itu lebih serius lagi, karena kalau fabrikasi itu dicek similarity-nya mungkin tidak ada, mungkin sedikit sekali, itu lebih serius sebenarnya. Kita bahas itu dalam topik tersendiri mungkin. Ya. Nah, ini yang kita yang kasihan itu kan yang tidak sengaja itu. Lalu sanksinya apa ya? Orang kalau melakukan plagiarisme itu, Pak Ali. Nah, gini, jadi sebetulnya keputusan bahwa itu plagiat atau tidak, melakukan plagiat atau tidak, itu manusia dengan segala macam kearifannya untuk mengambil keputusan dan kemudian sanksinya gitu. Jadi sehingga tidak bisa itu mesin. Ya. Saya biasanya menyebutkan itu ini plagiasi itu bersifat kualitatif, bukan bersifat kuantitatif. Tidak tergantung berapa jumlahnya kata-kata yang sama dengan sumber lain. Tetapi plagiasi di negeri kita ini kan sedang rame ya. Menurut saya kok cara melihatnya itu terus tidak terlalu ilmiah. Apakah itu plagiat atau tidak? Menurut saya, Pak Ali, menurut pikiran saya plagiarisme itu kan self-explain, self-contained. Ketika siapa menerbitkan apa, duluan yang mana, kemudian yang berikutnya ngutip, ya sudahlah, nggak usah apa-apain, itu kan vonisnya plagiasi. Iya, secara umum sebetulnya itu mudah sekali ya dilihat itu. Bahkan saya pernah itu di dalam suatu persidangan itu saya diminta menjadi juri, itu yang bersangkutan itu mengatakan ini tulisan saya sendiri, loh kok sama persis. Di satu paragraf sama persis. Kemudian saya tantang. Ya enggak berani. Ini coba sekarang Bapak menulis satu paragraf tentang perjalanan Bapak dari rumah ke sini. Kemudian nanti 1 jam lagi saya minta Bapak menulis lagi, tetapi tidak boleh tengok yang tadi. Ya. Apakah ada garansi 100% sama? Enggak berani dia. Oh ya. Jadi menulis sendiri. Jadi itu artinya memang pada dasarnya ya
manusia yang kemudian. Ya. Jadi sehingga perlunya ada tim ad hoc ya apa namanya, yang Ya. sifatnya itu komisi kehormatan yang diberi kewenangan secara independen melakukan judgement, termasuk tadi yang tidak sengaja akan ketahuan juga. Ya. Kalau kemudian dia diwawancara itu tahu ini sengaja atau tidak sengaja. Oh ya, tapi mungkin yang tidak sengaja itu dosanya lebih sedikit daripada yang Oh sengaja. ya, jadi masalahnya ini sanksinya itu betul-betul memang tergantung pada judgement manusia tadi. Oh, nah sebetulnya kan Jadi kalau ketahuan itu paling tidak teguran sudah cukup juga, sanksinya teguran. ya. Karena yang tidak sengaja itu bisa juga salah kita loh Pak Yanto, kita Ya. tidak memberitahu, kita tidak mendidik mereka. Iya betul. Ya memang kita masalahnya Pak Ali sejak kecil tidak dibiasakan untuk Betul. mengacu, membuat referensi. Jadi Betul. tiba-tiba harus menulis dan orang takut gagal. Iya, betul. Bayangkan ketika kita di Amerika, anak-anak di sana sejak SD aja bisa dilatih menulis bagaimana membandingkan, mengkontraskan, Iya, ilustratif, deskriptif. betul. Biasa itu. Jadi kita Iya. ini memang menulis dan membaca itu kurang. Nah, iya, betul. bagaimana cara untuk menghindari supaya kita itu terhindar dari plagiasi, Pak Ali? Secara teknis, misal referencing, kemudian untuk referencing buku seperti apa, omongan orang seperti apa, ada nggak itu pedomannya, Pak Ali? Kalau menurut saya itu harus diintegrasikan. Jadi betul-betul secara sengaja diajarkan ya, dimasukkan dalam konten kuliah kita. Jadi misalnya kalau di dalam kaitannya dengan perguruan tinggi itu masuk mata kuliah riset, masuk mata kuliah penulisan karya ilmiah. Ya. Betul-betul memang harus dilatih mereka itu, dimonitor, termasuk kalau misalnya sudah terlambat tidak ada itu, pada waktu kita membimbing mahasiswa untuk menulis skripsi. Nah, skripsi ini saya kira memulainya mungkin dari skripsi kalau untuk disertasi ya. Seringkali itu skripsi, saya pernah menanyakan ini daftar rujukan seperti ini, Anda pernah baca belum? Enggak Pak, saya tidak baca, saya hanya mengutip dari kutipan. Aduh. Tapi kejujuran itu perlu diapresiasi. Dia jujur mengatakan itu. Ya. Berarti ini terlewat dari pikiran kita untuk memberitahu pada mereka pada awalnya. Ya. Kalau Anda mencantumkan daftar rujukan, itu Anda berarti juga harus membacanya dulu, tidak mengutip dari orang lain. Tidak mengutip kutipan orang lain. Ya. Jadi itulah sebabnya sekarang ini dokter itu nggak boleh mengutip kutipan orang lain. Harus. Nah itu. Ya kan? Saya sangat setuju tuh. Ya, itu nggak baik itu. Saya dulu pernah paling membimbing skripsi ya, karena S1 ya saya maafkanlah. Saya kan hafal kata-kata saya sendiri. Tulisan saya di koran itu ya ditulis lagi di skripsinya itu. Itu kan juga termasuk plagiarisme Pak Ali ya, walaupun di koran. Iya, betul. Itu kan terbit ya. Terbitkan itu. Ya. Yang itu tadi Pak Yanto, saya setuju sekali mahasiswa kita harus tidak hanya mahasiswa, teman-teman dosen itu seringkali masih jadi masalah juga, mengutip dari kutipan, itu dikira hal yang biasa. Ada as quoted by, cited as by gitu loh, Pak. Ya. Seperti yang dikutip oleh, itu padahal mereka tidak tahu bahwa pada dasarnya yang mengutip itu bisa juga salah paham. Ya. Ya karena maksud dari penulis aslinya itu beda dengan yang mengutip. Kemudian salah paham ini dikutip lagi dengan salah paham yang lain. Jadi berlapis-lapis salah pahamnya. Ya, beranak pinak ya sampai cucu-cucu. Iya, itu terjadi loh. Terjadi dan bahkan benar distorsinya itu luar biasa. Saya punya contoh itu. Ya, tapi memang ada perkembangannya Pak Ali menurut perasaan saya. Dulu zaman kita awal-awal sekolah itu boleh memang mengutip dari kutipan itu. Ini betul. Ini sebagaimana dikatakan oleh belum dalam siapa itu kan boleh. Untuk sama sekarang nggak boleh itu kelihatannya. Sekarang ini masih ada yang mentoleransi itu. Oh, boleh ya. Itu masih tidak memperhatikan itu. Jadi misalnya pembimbing melihat mahasiswa menulis itu dibiarkan aja, itu sebenarnya tidak boleh, itu harusnya tidak.
dilatih mereka untuk langsung membaca sumbernya. Nah, kalau sumbernya nggak ada, ya jangan menggunakan itu sebagai sumber, Ya, ya cari memang lain. memang kadang-kadang mahasiswa saya S3 atau apa itu paling ketika nulis nggak ada teorinya yang saya riset ini. Ah, bohong. Memang nggak ada teori untuk diriset itu. Ya harus dibangun sendiri, saya bilang. Iya, iya, Dikiranya dia nulis dengan judul tertentu itu teorinya tersedia enak banget seperti makan di warung tinggal ambil-ambil gitu. Wah. iya. Nah, Atau mungkin perpustakaannya yang terbatas. tidak. Kira tidak ada. Ya, memang kelemahannya itu mengelaborasi teori, mensintesiskan itu sangat sulit sehingga banyak juga mahasiswa saya itu yang kajian teorinya itu hanya parade kutipan Bali, tidak Iya, itu betul. Itu yang tahu namanya, apa. Dan iya. dan memang pembelajaran penulisan kita itu loh yang lemah. Nggak pernah menulis Betul, diajari dengan menggunakan kata transisi itu. Jadi betul. nggak bisa dialog dalam dirinya. Coba Pak Yanto, ini ya, masalah kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia yang terlalu mementingkan masalah kebahasaan, tidak ya, pernah melibatkan para peserta didik dari sejak awal, dari sejak TK, SD, menulis dan membaca. ya, Padahal harusnya kegiatan mata pelajaran bahasa Indonesia harusnya melibatkan para siswa membaca ya, dan menulis. ya betul, betul. Oh, Tidak tentang ini kata depan atau ya, ya, ya. awalan. Itu saya alami. Saya sering diundang untuk memberikan ceramah mengenai cara menulis ilmiah populer. Setiap ceramah orang itu ceramah, tapi masalah mereka nggak membaca sehingga tahu tekniknya, nggak tahu apa yang harus ditulis. Iya. Karena Sehingga tidak pernah dibiasakan dari awal. jadi setiap saya menulis ketemu mantan peserta latihan saya komentarnya, Pak, saya itu sebenarnya juga akan menulis seperti yang Bapak tulis itu. Tapi kok selalu kedahuluan Bapak katanya. Ini karena persoalan membaca itu. Nah, plagiarisme itu Pak Ali, kira-kira akan gampang diketahui kan dalam zaman digital seperti ini. Oleh karena itu, message saya ialah kepada para calon dokter, itu jangan melakukan plagiarisme. Dokter itu boleh salah kalau menulis, tapi nggak boleh Iya, berbohong, nggak boleh ya betul. itu. Kan itu prinsipnya ya. Ya, etika itu masalah kejujuran itu. Itu Ya, nomor satu. Bahkan tapi kalau tidak ada hukumnya itu, sebetulnya etika ini harusnya lebih tinggi daripada hukum positif. Hukum ya, positif itu dibuat untuk mengawal penegakan etika, ya. tidak Dan dibalik. beberapa menteri di luar negeri di negara maju saya dengar banyak yang mengundurkan diri akibat disertasinya itu plagiarisme. Ini kan Ya, karena itu luar biasa. masalah integritas dirinya Ya, sendiri. etika dan integritasnya itu. Nah, Sebelum disidangkan ya mengundurkan diri karena itu menjadi lebih mendidik pada masyarakat. ya tapi di kita belum ada Pak Ali yang mundur dengan sendirinya. Tapi memang Tapi sudah ada loh, sudah ada presidennya sudah ada, tapi ya ada, ya, pengikutnya tidak ada pengikutnya. ya, 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 role model itu bagus sebenarnya, tapi tidak banyak yang mengikuti. ya memang anu ya kalau mengikuti dampak ada dominonya banyak sih. Pada Iya, kolega, keluarga itu iya, rasanya gimana gitu. Ya iya, memang betul. etika adalah untuk menegakkannya itu perlu integritas yang luar biasa. Sebetulnya Pak Ali, menurut saya supaya kita terhindar dari plagiarisme itu, kita harus paham mengenai tata cara menulis. Ya enggak? Betul, betul itu tadi. Betul. Jadi misalnya menyebutkan sumbernya itu di mana. Hmm. Misalnya katakanlah itu yang dikutip itu hanya satu kalimat. Ya satu kalimat, tetapi kemudian sumbernya itu ditulis di akhir paragraf. Ya, Jadi seolah-olah itu seluruh paragraf. Jadi penempatan dalam kalau pakai Harvard ya, kayak ya, Harvard itu kan sumbernya ditulis dalam teks. Nah, ya, penempatannya di akhir kalimat atau di akhir paragraf
harus didekatkan yang betul-betul memang kelihatan itu yang dikutip yang mana gitu. Iya. Wah, itu saya juga sering membimbing promoveles yang enggak jelas kutipannya itu. Jadi bahkan kutipannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itu kan dikutip, waduh nggak bisa ini. Ini kan harus dikonseptualisasikan saja. Masa kan ngutip nggak Ya, boleh banyak juga Pak Ali ya. ya. Dan ya ini masalah kutipan itu memang dianjurkan bukan kutipan dalam artian langsung Ya. verbatim ya, tetapi sudah menjadi sintesis dan menggunakan bahasanya sendiri dari berbagai sumber, mungkin hanya menjadi satu kalimat. Ini untuk program dokter ya, menjadi satu kalimat, 2 kalimat, tapi sebenarnya sumbernya banyak, dalam kurung kemudian ditulis sumber banyak itu. Iya. Tapi kalimat itu kalimatnya sendiri hasil sintesis. Dan itu yang memang tidak mudah. Iya. Karena Ya, harus membaca semua itu. ya, ya, nggak Dan mudah. kemudian menyarikan tadi, mengambil intinya seperti apa gitu. Itu nggak mudah Pak Ali. Kalau mudah sudah banyak, lebih banyak. Nggak, tapi ini Pak Yanto harus diajarkan, harus ada mata kuliah khusus mengenai ini. Nggak bisa sampai lalu. Iya, iya betul. Karena itu kan Ya, menyangkut habit. Yang namanya habit itu harus dihabituasi. Jadi ya betul. harus ada latihan. Ya. Paling tidak kalau di perguruan tinggi dari penulisan skripsi dalam kurikulum itu ada bagian dari riset ya, mata kuliah riset yang kemudian memang betul-betul mendidik mereka tidak hanya memberitahu tapi mengajarkan bagaimana contoh-contohnya yang bagus, bagaimana mereka kemudian akhirnya bisa menuliskan. Ya. Nah, itu tadi kebiasaan mereka juga dalam misalnya menulis makalah, Ya. tugas akhir pada setiap mata kuliah itu juga sudah harus dikawal. Jadi ini sebenarnya istilahnya itu istilahnya itu across the curriculum gitu ya. Artinya harus dikeroyok semua dosen yang mengajar mata kuliah apa saja kalau mereka kemudian menugasi membuat paper pada mahasiswa itu juga harus ikut mengawal. Ya, ini memang analog dengan pendidikan Dosennya juga karakter. Ya kan? Pendidikan ya. karakter kan ini. Oh iya betul. Bagian dari pendidikan karakter. Pemodelan, tetap artinya pemodelan juga harus ada. Yaitu dosennya sendiri juga harus punya contoh-contoh bagaimana dia karya ilmiahnya seperti apa. Iya, betul, betul. Nah, sebetulnya kita dengan menyebut sumber itu kan juga kelihatan juga ilmiahnya. Tidak saja sekedar ngomong saja seolah-olah omongannya sendiri. Oleh sebab itu kita menyarankan kali ini dari para mahasiswa S1, S2, dosen muda, kalau menulis ikuti in-house style dari Ya, masing-masing penerbit. betul. Itu kan, Pak Ali? Betul, betul. Jadi karena semua penerbitan itu kan punya in-house style, punya Iya. protap. Kalau kaitannya dengan publikasi di jurnal itu masing-masing ada gaya selingkung yang kemudian diikuti oleh himpunan profesi bidang ilmu. Iya, iya, iya. Makanya bidang ilmu kita, pendidikan, psikologi itu yang dikenal dengan APA itu, Psychological Association itu panduan menulis secara keseluruhan ada semua, bagaimana kutip mengutip, bagaimana menyebutkan data rujukan. Bahkan sekarang kalau yang edisi terakhir itu ada yang namanya self plagiarism itu. Ya. Jadi saya kira itu, dan ada juga EPA yang lebih bersifat tematik ya, tentang apa gitu. Oh, tematik dalam arti sesuai bidang studi atau apa, Pak Ali? Bukan, sebetulnya itu sudah ada dalam EPA, tapi pasal-pasal berapa yang kira-kira tentang apa gitu. Oh, oke. Ya, ya, ya. Misalnya tentang kutip-mengutip itu kira-kira pada bab berapa, pasal berapa, ada subbab berapa gitu. Ya, ya, ya. Jadi tidak harus kemudian membaca seluruhnya, bisa saja menurut kebutuhan dia bisa. Ya, Nah ya. ini kalau googling itu ada kok, mudah Ya, sekali di googling itu. ya. Cara Jadi seperti ini perlu diajarkan pada mahasiswa. ya, ya. Itu kan itulah yang namanya mengajar, learning how to learn. Sehingga Iya, betul. ya kita memfasilitasi bagaimana link-link tertentu supaya dia belajar. Tidak hanya
sekedar memberi ikan, bukan pancingnya. Saya kira itu Ya, setuju saya. yang dilakukan. Oke lah, saya kira kita sudah cukup ngobrol selama kurang lebih 30 menit, Pak Ali. Ya. Kita akan punya tema lagi di minggu Oke. depan dan para pecinta suyanto.id ikuti terus omongan obrolan diskusi saya dan Pak Ali ke minggu-minggu yang akan datang. Insya Allah kita bisa berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel ini. Terima Insya kasih. Allah. Terima kasih Pak Ali dan Sama-sama Pak Yanto, saya senang juga. ya kita ketemu lagi di minggu-minggu depan Pak Ali ya. Kita Insya jadwalkan. Allah, ya, saya siap. Ya, oke. Terima kasih untuk saat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.